Jadi nanti kita belajar dari basicnya dulu aja nih, biar teman-teman pas ngikutin kelas AF nggak bingung. Oke, bener nih. Kayak kita benerin dulu basicnya, terus abis itu biar kedepannya juga makin enak ya Mbak Nana ya. Iya Mbak. Nah, buat teman-teman juga hari ini kayak ya udah kita belajar bareng aja, nggak usah sungkan sama Mbak Nana nih. Kita sama-sama belajar bareng. Yang kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh langsung boleh ditanyain nanti di sesi waktu tanya jawab. Oke, kayaknya kita ayo bisa on cam yuk. Kita mau foto bareng nih. Yuk on cam yuk, on cam yuk. Oh, ini ada yang mau izin record Mas Randy. Oke, aku jelasin dulu aja kali ya. Jadi nanti ini udah di-record sama teman-teman. Nanti kalian bisa lihat videonya di YouTube-nya Finance Club gitu. Nanti soalnya udah langsung di-share di sana gitu. Oke. Mas Randy yang on cam boleh nih dimasukin kelas. Monggo teman-teman yang bisa on cam, kita berfoto dulu. Kita foto dulu, oke. Sebentar, saya setting dulu aja ya. Wah, kelasnya rame. Nah, cakep nih. Bentar, ini kenapa saya di sini? Nah, Bu dosen yang di bawah dong. Nah, oke. Bentar ya. Oke, semuanya. Ini Mas yang di belakang sini nggak kelihatan. Kita bawa ke atas. Oke. Ini Mas Pinky, Masa ada yang kecilin dulu deh. ketutupan? Oke, Mas Pinky tukar dulu ya Mas Pinky ya. Nah, ini bangku kosong Mas Pinky, kita pindah ke atas dulu. Oke, nah Mbak yang ini kita bawa ke depan. Oke, tahan ya. 1 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bentar, tahan dulu. Sekali lagi ya. Bentar teman-teman, ini kok jadi nge-lag ini. Boleh ini dulu, boleh santai dulu. Sebentar. Wah, gimana ini? Gimana Mas Randy? Boleh santai dulu, sebentar ya. Oke, sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan Mbak Putri. Ya, terima kasih banyak Mas Randy. Oke, biar nggak makin membuang waktu dan selesainya biar nggak malam-malam, jadi langsung dilanjutin sama Mbak Nana aja ya. Selamat belajar Mbak Nana dan teman-teman. Ini aku berarti share screen ya. Ya Mbak Nana, boleh. Oh ya Mbak, bisa dibantu share screen dulu nggak Mbak? Ini tempatku nggak bisa ya? Oke, aku bantu share screen ya. Ya. Udah masuk Mbak Nana, teman-teman semua? Udah Mbak. Oke, silakan dilanjutkan Mbak Nana. Oke, sebelumnya selamat bergabung teman-teman semuanya. Di sini izinkan saya mau memaparkan materi, berbagi materi sama teman-teman semuanya. Cuman nanti ketika teman-teman pengen diskusi, boleh kita langsung diskusi bareng-bareng aja. Oke, baik. Di sini kita akan belajar materi basic tentang accounting and finance.
Boleh dilanjut Mbak Putri? Nah, kemarin mungkin teman-teman udah ngisi Google Form ya dari Finance Club. Jadi yang aku tarik dari teman-teman semuanya, ini banyak juga yang bukan background-nya dari finance, terus bukan dari FEB, dan pengen belajar banget dari sisi basic-nya. Oke, lanjut Mbak. Nah, terus apa aja sih yang teman-teman di sini itu pengen ketahui? Nah, secara garis besar di sini teman-teman pengen belajar tentang apa aja sih akun-akun di laporan keuangan, terus hubungannya dari setiap akun itu seperti apa. Nah, terus mungkin ada yang bingung juga nih, apa sih sebenarnya aset itu? Apa sih liabilitas? Terus bedanya tuh kayak gimana? Terus yang nggak kalah pentingnya juga bagaimana laporan keuangan itu dan contoh soalnya. Oke, lanjut ke materi kita. Nah, oke, accounting ya. Nah, ketika kita mendengar kata accounting, mungkin banyak orang yang beranggapan apa sih accounting itu? Pasti kebanyakan orang itu berpikir kalau accounting itu sebatas uang, terus pencatatan dan harus balance. Karena bagi orang accounting sendiri ketika membuat sebuah laporan ataupun transaksi dan nggak balance itu merupakan momok tersendiri bagi orang-orang finance kayak gitu. Oke, next. Nah, tapi untuk lebih lanjutnya lagi, accounting itu nggak sebatas itu doang. Cuman accounting ini bisa kita katakan sebagai language of business. Nah, maksudnya apa sih? Jadi untuk yang step pertama sendiri ada identifies. Jadi apa sih yang kita identifikasi? Nah, jadi yang diidentifikasi itu transaksi-transaksi yang terjadi di sebuah perusahaan. Nah, transaksi itu seperti apa? Jadi transaksi itu semisal saya punya sebuah perusahaan konsultan. Jadi ketika semisal saya nerima klien, otomatis saya bakal dapat pendapatan dari klien tersebut. Nah, itu termasuk salah satu transaksi. Terus kemudian suatu saat saya mau beli komputer nih buat nunjang admin saya. Nah, otomatis saya juga pasti akan mengeluarkan kas untuk membeli peralatan tersebut. Nah, setelah diidentifikasi, langkah selanjutnya ada records. Nah, jadi di sini kita catat nih dari masing akun-akun tadi. Jadi ketika sebuah perusahaan ini telah melakukan sebuah transaksi, kita catat di yang namanya akun-akun dalam laporan keuangan. Nah, jadi pencatatan tersebut harus sesuai akun-akun yang sesuai. Nah, misal ketika saya tadi membeli sebuah peralatan, misalkan komputer, otomatis di sini saya akan mengeluarkan sebuah kas untuk membeli alat tersebut, dan kemudian aset saya bertambah nih, saya punya komputer kayak gitu. Nah, contoh lainnya yang sederhana adalah ketika ada klien yang ingin menggunakan jasa saya, cuman ketika di awal transaksi beliau baru melakukan DP. Jadi ketika transaksi tersebut kita baru menerima DP tersebut, dan kita punya piutang nih untuk orang tersebut yang seharusnya klien tersebut bayar. Nah, yang terakhir adalah communicate. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi communicate di sini adalah dari transaksi-transaksi, kemudian dari hasil pencatatan tadi, kita bakal bikin laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sendiri banyak sekali kegunaannya, baik itu buat apa sih? Nah, jadi semisal untuk bulan Agustus kemarin saya sudah membuat laporan keuangan, akan tetapi setelah dilihat itu kok penjualannya menurun. Nah, otomatis
informasi yang ada di laporan keuangan ini akan digunakan oleh tim marketing untuk mengevaluasi sebenarnya ada apa sih kok penjualan bulan ini kita menurun, terus strategi marketing apa yang bisa kita terapin untuk bulan kedepannya. Nah, selain untuk pihak internal, kita juga menggunakan laporan keuangan ini untuk kebutuhan pihak eksternal. Pihak eksternal itu siapa aja? Ada banyak seperti investor, kreditur, dan yang lainnya. Nah, untuk kreditur sendiri mungkin ketika semisal saya mau membeli barang ataupun semisal membuka cabang baru, nah di situ saya bakal butuh uang yang banyak. Nah, ketika untuk kas perusahaan sendiri ketika belum mencukupin, saya mungkin saja nih melakukan utang ke sebuah bank. Nah, bank tersebut harus tahu dong gimana sih kondisi keuangan perusahaan saya sendiri. Nggak mungkin dong seorang pihak bank tuh mau ngasih utang ke perusahaan yang kondisi keuangannya tidak baik kayak gitu. Baik, lanjut. Nah, ketika melihat yang Google Form dari teman-teman semua, ada yang request terkait bagaimana sih konsep dasar dari accounting itu. Nah, konsep dasar banget dari sebuah accounting itu yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, mungkin di sini teman-teman juga bertanya-tanya nih, aset itu apa aja sih? Aset itu yang kayak gimana? Terus liabilitas itu apa aja kayak itu. Nah, oke, lanjut. Nah, mungkin bisa sambil teman-teman baca ya. Menurut PSAK sendiri, aset itu pada intinya adalah kekayaan baik individu maupun kelompok, bisa berwujud, bisa tidak berwujud. Nah, di sini aset itu akan memiliki nilai buat perusahaan dan memiliki manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Nah, terus sebenarnya ada banyak sekali akun-akun yang ada di aset ini, cuman di sini saya ngambil beberapa aja. Nah, yang pertama itu contohnya kas ya. Nah, untuk kas sendiri, mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu apa itu kas. Nah, jadi kas itu merupakan sebuah aset perusahaan yang paling liquid. Jadi ketika perusahaan itu ingin membeli sesuatu ataupun menerima pembayaran, biasanya itu ketika dalam bentuk tunai, dia menjadi kas. Nah, yang kedua adalah surplus. Nah, di sini merupakan aset untuk menunjang operasional perusahaan. Contohnya, ketika saya tadi bilang, kalau misal saya punya bisa berupa mungkin kertas, tinta, seperti itu. Nah, untuk equipment sendiri mungkin ini untuk aset yang nilai ekonomisnya lebih dari 1 tahun nih. Misalnya kayak komputer, terus kursi, meja, karena aset-aset tersebut tidak mungkin habis dalam waktu 1 tahun aja, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah prepaid expense. Nah, yang dimaksud prepaid expense ini sendiri adalah kita bisa menganggapnya dia sebagai sebuah piutang ya. Maaf, maksud saya beban untuk dibayar di muka. Nah, ketika semisal saya mau membuka sebuah cabang baru nih, tapi aku baru pengennya mau nyewa gedung kayak gitu. Nah, jadi saya udah ngebayar gedung itu untuk sewa 1 tahun, tapi saya belum menggunakan gedung itu sendiri. Jadi itu maksudnya prepaid expense. Nah, yang terakhir baru account receivable. Nah, seperti yang udah saya contohin tadi, ini tuh merupakan piutang. Jadi ketika ada orang yang menggunakan jasa saya, cuman dia belum melunasinya, itu untuk sisanya tuh dia jadi
piutang. Oke, untuk sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau ada yang mau didiskusiin dulu? Oke, kalau belum ada, saya lanjutin dulu ya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi akun-akun di aset ini, bisa berupa tanah, terus gedung, dan lain sebagainya. Oke, lanjut dulu, Mbak. Nah, terus yang selanjutnya adalah liabilitas sama ekuitas. Nah, di awal tadi ada yang tanya juga kan, apa sih bedanya aset sama liabilitas itu sendiri? Nah, liabilitas itu sendiri menurut PSAK nomor 57 itu adalah intinya adalah kewajiban sebuah perusahaan yang nantinya harus mengorbankan arus kas keluar dari sumber daya perusahaan. Nah, untuk contohnya sendiri adalah ada account payable sama unearned revenue. Nah, untuk account payable sendiri adalah contohnya ketika kita membeli sebuah barang tetapi belum melakukan pembayaran secara penuh, itu dia masuknya account payable. Jadi kita wajib melakukan pembayaran tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya itu ketika kita sudah melakukan kita sudah menerima uang tapi belum mengasih jasa ataupun barang untuk customer gitu. Nah, yang selanjutnya itu ekuitas. Nah, ekuitas sendiri biasanya kita sebut dengan ini ya, hak yang dikurangin semua kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan. Nah, di sini ekuitas sendiri ini diatur dalam PSAK 49. Nah, dalam ekuitas sendiri ada beberapa contoh, yaitu seperti contoh lainnya adalah share capital. Nah, share capital ini sendiri adalah biasanya modal-modal yang di-store oleh pemilik perusahaan. Nah, selain itu ada laba ditahan. Nah, jadi dalam ekuitas sendiri ada banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah revenue. Jadi revenue di sini adalah yang dimaksud merupakan pendapatan atas jasa maupun barang dalam perusahaan tersebut. Nah, selain itu faktor yang mempengaruhi ekuitas itu sendiri adalah expense atau biaya-biaya yang diperlukan perusahaan dalam proses operasional. Nah, yang ketiga adalah dividen. Jadi dividen di sini merupakan pembagian laba perusahaan untuk investor atau pemilik saham. Bisa dilanjut, Mbak? Oke, mungkin kalau semisal dari pengertian udah, dan mungkin kurang afdol ya kalau kita nggak belajar dari hitungannya. Di sini ada yang bisa bacain soalnya nggak? Bisa dibantu biar kita belajar bareng-bareng. Boleh teman-teman nih, siapa yang mau bacain soalnya? Saya deh mau nyoba. Maaf nggak nyalain kamera soalnya lagi di luar. Iya, nggak apa-apa. Makasih Kak Heidi. Iya, perkenalkan nama saya Heidi. Saya mau nyoba baca soalnya ya. Hasan dan Ricky akan membentuk usaha baru di bidang Creative and Digital Consulting. Kemudian mereka sepakat untuk saling menyetorkan modalnya masing-masing. Hasan menyetorkan modal berupa equipment senilai 40 juta dan uang tunai sebesar 10 juta. Sedangkan Ricky akan menyetorkan uang tunai sebesar 30 juta. Akhirnya mereka mendirikan bisnis dengan nama The Creative. Bagaimana laporan posisi keuangan The Creative? Oke, terima kasih, Mbak. Nah, Ya. Oke, jadi kita bakal analisis ya dari soal ini, gimana sih posisi aset dan liabilitas itu sendiri. Nah, jadi ketika
Hasan dan Ricky ini dia sepakat untuk membentuk sebuah usaha baru. Nah, mereka ini akan menjadi sebuah entitas bisnis yang baru dan tidak dibedakan lagi nih antara uang Hasan maupun uang Ricky dalam konteks laporan keuangan. Akan tetapi dari segi value modalnya itu sendiri nanti akan dibedakan. Nah, jadi kita bakal analisis nih. Di sini tertuliskan Hasan menyetorkan modal berupa equipment senilai 40 juta. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa equipment di sini dia termasuknya aset. Nah, kita tulis dulu nih, equipment ini senilai 40 juta. Nah, tapi si Hasan ini dia nyetorin juga nih uang tunai sebesar 10 juta. Oke, kita save dulu nih 10 juta. Nah, sedangkan Ricky ini dia hanya menyetorkan uang tunai sebesar 30 juta. Tapi dia nggak menyetorkan modal dalam bentuk equipment. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu kita jumlahin nih kas yang untuk modal pertamanya itu berapa. Dari Hasan sendiri dia nyetorin 10 juta, Ricky dia nyetorin 40 juta. Kalau dijumlah jadi 40 juta. Nah, untuk total asetnya sendiri berapa sih? Nah, karena mereka baru punya dua aset, kas sama equipment, jadi langsung kita jumlah aja nih. Kas 40 juta, equipment-nya 40 juta. Jadi untuk total asetnya ada 80 juta. Nah, untuk yang selanjutnya, mungkin karena mereka baru mendirikan sebuah usaha, jadi mereka belum punya utang ya, jadi kita skip dulu untuk liabilitasnya. Nah, untuk ekuitas sendiri, kita bakal hitung dari masing-masing penyetor modal. Nah, untuk Hasan sendiri kan tadi sudah disebutin kalau dia ini nyetorin equipment-nya ini 40 juta. Terus uang tunai sebesar 10 juta. Nah, jika ditambahin modal dari si Hasan ini sendiri ada 50 juta. Nah, terus untuk modal dari si Ricky ini sendiri, dia cuma nyetorin modal sebesar 30 juta. Nah, ketika kita jumlahin modal dari Hasan maupun dari Ricky ini, totalnya ada 80 juta. Nah, ini jadi mungkin yang udah saya bilang juga tadi di awal, bahwasanya konsep dari accounting sendiri dia harus balance nih, baik dari sisi aset maupun liabilitas plus ekuitas. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang bingung? Oh, gimana? Mbak, saya mau tanya, Mbak. Iya. Saya Elida. Maaf tadi ada di belakang kayak saya ada miss dikit. Kan tadi yang ekuitas itu kan Mbak ada berarti masuk share capital, account payable, terus revenue dan dividen ya Mbak ya. Iya. Nah, yang untuk tadi saya yang contoh dari account payable itu tadi Mbak apa aja Mbak ya? Saya tadi kayak tertinggal. Yang bagian ekuitas Mbak. Account payable Iya. ya? Dia apa tadi maksudnya liabilitas kan, Mbak? Oh, berarti tadi kewajiban yang harus kita bayar. Soalnya tadi yang di share screen itu kan yang di ekuitas masuk juga akun payable, sementara di liabilitas dia udah masuk, Mbak. Oh iya ya, mungkin tadi salah maksudnya, Mbak. Oh, oke. Ya, Mbak, memastikan itu aja. Makasih. Ada lagi, Mbak? Itu aja, Mbak. Makasih, Mbak. Oke. Mungkin kalau yang lain, mungkin kalau belum ada yang nanya, kita lanjut dulu ya. Mbak Putri mungkin bisa di next. Oke, di sini kita belajar dari kasus lagi ya. Nah, ada yang mau bacanya soalnya lagi nggak? Yang bersedia mungkin? Aku boleh. Ada. Oke. Aku ya.
Ya, silakan Mbak. Farah adalah pemilik dan pengelola sebuah perusahaan konstruksi. Pada pembukuan yang berakhir pada 31 Desember 2019, perusahaan tersebut memiliki aset 800 juta dan liabilitas 350 juta. Dengan menggunakan persamaan akuntansi, hitunglah jumlah berikut. A. Ekuitas pemilik per 31 Desember 2019. B. Ekuitas pemilik per 30 Desember 2020 jika diasumsikan aset naik 130 juta dan liabilitas turun 25 juta. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin langsung di next aja ya Mbak Putri. Nah, tadi kan dari soal kita bisa nge-breakdown nih asetnya, aset, liabilitas, dan ekuitas itu sendiri. Nah, ketika dikatakan aset yang dimiliki Farah sebagai pemilik perusahaan konstruksi ini sendiri kan ada 800 juta. Nah, tapi dia juga punya utang nih. Dia punya utang 350 juta. Jadi ketika kita akumulasiin ekuitas dari pemilik itu berapa sih? Nah, dia jadi cuma punya ekuitas besar 450 juta. Karena dia dari si aset itu dia udah dikurangin sama liabilitas sebesar 350 juta. Nah, untuk soal yang kedua itu perubahan ekuitas. Jadi dikatakan bahwasannya dia ada kenaikan aset sebesar 130 juta. Nah, tapi untuk liabilitasnya ini sendiri dia berkurang sebesar 25 juta. Terus ekuitasnya berapa sih berarti? Nah, jadi langsung saja kita hitung 130 juta ditambah 25 juta. Nah, kenapa ditambah sih? Nah, karena kan dari si liabilitas ini sendiri dia pindah tempat dan dia itu awalnya negatif. Jadi ketika dia pindah, otomatis dia menjadi positif. Jadi total ekuitas pemilik itu ada 155 juta. Nah, ketika ditanya ini untuk ekuitas pemilik per 31 Desember 2020 itu berarti ada berapa? Nah, di sini kita bisa menghitungnya dari untuk total per 31 Desember 2019 ditambah sama perubahan ekuitas selama tahun 2020. Untuk ekuitas pada tahun 2019 sendiri ada 450 juta, kemudian selama tahun 2020 ada kenaikan ekuitas sebesar 155 juta. Jadi totalnya ada 605 juta rupiah. Oke, lanjut. Dan mungkin sampai sini ada yang ditanyain dulu nggak? Kalau enggak, kita lanjutin dulu ya. Nah, dari request teman-teman juga, ada banyak juga yang nanyain soal laporan keuangan. Nah, sebenarnya laporan keuangan itu ada berapa sih? Ada apa aja macamnya? Nah, secara garis besar, laporan keuangan itu sendiri ada 4, yaitu ada laporan laba rugi, perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, jadi untuk 4 laporan keuangan tadi mungkin ada yang tanya juga nih, itu bisa dibulak-balik nggak ya Mbak? Itu bisa diubah nggak urutannya? Nah, nggak bisa karena untuk laporan keuangan tadi itu memang harus urutannya seperti itu. Karena setiap laporan itu saling berkesinambungan untuk laporan yang selanjutnya. Nah, untuk yang pertama, atau laporan laba rugi sendiri, secara singkat itu merupakan ringkasan dari pendapatan dan beban untuk satu periode. Nah, di dalam laporan ini juga menggunakan konsep perbandingan antara total pendapatan dan total beban. Nah, contoh beban itu sendiri, contohnya adalah semisal
kita punya perusahaan, terus kita kayak bayar karyawan, terus kita bayar operasional, terus bayar listrik, air, telepon, kayak gitu. Nah, itu contoh-contoh akun di beban. Nah, untuk pendapatan sendiri, ketika saya bilang tadi saya punya perusahaan konsultan, otomatis saya juga bakal mendapatkan dari jasa yang saya tawarkan. Nah, ketika pendapatan yang saya terima itu lebih besar dari beban yang saya keluarkan, nah nanti pada akhir periode otomatis saya akan mendapatkan laba bersih. Akan tetapi suatu ketika semisal beban-beban saya yang saya keluarkan itu lebih besar dari pendapatan yang saya terima itu bakal jadi rugi. Oke, next. Nah, di sini kita bakal belajar tentang laporan laba rugi di perusahaan travel. Nah, mungkin bisa sambil teman-teman baca ya. Jadi di sini perusahaan Cisadane Travel ini dia sebagai perusahaan jasa, suatu ketika dia mendapatkan pendapatan selama bulan April 2015 sebesar Rp263.200.000. Nah, terus selama bulan tersebut dia juga ngeluarin beban seperti ada beban lain-lain, beban kantor, beban upah, masing-masing sebesar 12.950.000, terus 63 juta sama 131.700.000 rupiah. Nah, seperti balik lagi kita konsep laporan laba rugi, bahwasanya laporan laba rugi ini merupakan ringkasan dari pendapatan dan beban perusahaan. Bisa kita lihat juga di sini untuk laporan laba ruginya. Untuk yang pertama, kita taruh pendapatan jasa. Untuk akunnya, ini ya, pendapatan jasa ya, itu sebesar Rp263.200.000. Nah, kemudian dikurangi dengan beban-beban yang ada, beban upah, beban kantor, dan beban lain-lain. Jadi, dari ketiga beban itu kita jumlahi nih, dengan total beban sebesar Rp207.650.000. Nah, ketika perusahaan memiliki pendapatan sebesar 263 juta sekian, terus punya beban sebesar 207 sekian, maka di akhir periode itu perusahaan travel ini dia memiliki laba sebesar Rp55.550.000. Nah, jadi secara singkatnya adalah di laporan laba rugi ini menyajikan secara singkat pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dan beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Oke, sampai sini dulu. Mungkin kita diskusi dulu ya. Ada yang mau tanya dulu mungkin? Mbak, saya mau izin bertanya, Mbak. Iya, boleh Mbak Elida. Kalau misalnya biaya itu, Mbak, apa sama dengan beban atau gimana, Mbak? Karena misalnya kayak biaya kayak kantor, misalnya kayak paper segala macem gitu. Sama nggak, Mbak, tuh, Mbak? Oke, beban sama biaya itu sebenarnya sama, cuman mungkin untuk beberapa versi perusahaan mungkin dia ada yang nyebutnya beban, ada yang nyebutnya biaya, tapi untuk konsepnya sama, dia bakal ngurangin dari pendapatan yang kita peroleh. Jadi sama aja, Mbak. Oh, sama berarti, Mbak, ya? Oke. Ya. Oke, yang lain mungkin? Mbak Nana ini ada yang tanya nih di chat. Oke. Aku bacain ya. Kak, izin bertanya. Untuk penulisan beban di laporan laba rugi harus urut ya dari beban upah, kantor, baru lain-lain.
Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya juga. Nah, sebenarnya untuk beban ini sebenarnya nggak cuma 3 ya, tapi banyak banget beban itu. Nah, tapi biasanya dalam perusahaan itu untuk penulisannya itu yang paling liquid. Maksudnya ketika kita mengeluarkan sebuah beban itu yang paling mudah dalam operasional. Semisal kayak beban gaji, terus beban listrik, air, telepon, seperti itu. Sebenarnya nggak ada yang ngatur banget, cuman mungkin untuk standar sebuah perusahaan sih biasanya dia nyusunnya yang paling liquid dulu. Oke, mungkin yang lain? Izin bertanya, Mbak. Ya, boleh. Nanti kira-kira dikasih contoh laporan keuangan yang real nggak ya? Karena kalau misal kayak gini kan kita udah jelas tahu nih, kayak beban ditaruh di sini. Kalau misal di laporan keuangan yang asli kan kayak banyak banget. Kadang kayak bingung aja Mbak buat bacanya itu istilahnya apa kayak gitu sih Mbak. Biasanya bingungnya gimana, Mbak? Kayak kapan hari itu aku bingung antara pendapatan sama penjualan itu sebenarnya sama apa enggak? Mungkin Mbak ada contoh soalnya nggak? Bentar Mbak, aku cari dulu ya. Mungkin sambil nunggu bisa dilanjut sih Mbak. Terima kasih. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya Mbak Putri. Oke, yang selanjutnya itu ada laporan perubahan ekuitas. Nah, di dalam laporan ini itu kita bakal nyajiin bagaimana perubahan ekuitas pemilik dalam satu periode tertentu. Nah, untuk laporan ini sendiri itu dibuat setelah laporan laba rugi, karena laba ataupun rugi nanti akan dilaporkan dalam laporan ini. Next, Mbak. Di sini saya sebenarnya baru ngasih contoh versi sederhananya aja sih. Nah, oke, mungkin untuk soalnya bisa sambil teman-teman baca. Nah, jadi di sini pada intinya adalah laporan perubahan ekuitas ini sendiri, kita pengen tahu nih, ketika kita menyetorkan modal di awal itu, berapa sih perubahan modal di akhir periode yang kita peroleh setelah mungkin kita punya laba bersih, terus kita punya beban-beban seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat pada bulan April 2015 ini si Adam Pambudi ini melakukan investasi sebesar 50 juta. Kemudian dia juga melakukan penarikan uang untuk keperluan dia sebesar 30 juta. Nah, untuk modal Adam Pambudi ini sendiri per awal periode untuk per 1 Mei 2014 ini dia punya modal sebesar 80 juta. Nah, langsung saja berarti untuk laporan perubahan ekuitas itu sendiri di awal kita bikin modal awal si Pambudi ini sebesar 80 juta. Nah, seperti disebutkan dalam soal tadi, dia menambah investasi sebesar 50 juta. Nah, terus dia juga punya laba bersih sebesar 55.550.000 rupiah. Nah, tambahan yang sebesar 55.550.000 ini kita dapatkan dari laporan laba rugi sebelumnya. Jadi ketika kita pengen tahu berapa sih laba bersih yang
kita dapetin dalam periode tersebut itu ketika kita tambahin sama investasi itu ada sebesar Rp105.550.000. Nah, tapi suatu ketika si Adam Pambudi ini dia melakukan penarikan uang untuk kebutuhan pribadi atau kita biasa sebutnya PRIV dalam laporan keuangan. Nah, berarti untuk yang 505,550 tadi, kita kurangin PRIV sebesar 30 juta. Nah, untuk totalnya, perubahan ekuitas yang terjadi itu sebesar Rp75.550.000. Nah, berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya modal Adam Pambudi di bulan April tahun 2015 itu sebesar Rp155.550.000. Itu berasal dari modal awal yang Adam Pambudi ini setorkan ditambah kenaikan ekuitas selama tahun berjalan. Oke, sampai sini mungkin kita diskusi lagi ya. Ada yang mau didiskusiin dulu? Mbak, mungkin kenapa laba bersih Ya. bisa dimasukin ke ekuitas ya? Terima kasih. Laba Iya, Mbak. bersih ya, Mas? Nah, kalau yang sebelah kiri itu kan ada tambahan investasi sebesar 50 juta. Terus dia ada laba bersih itu sebesar 55 juta. Jadi dia itu laba bersih ini dia masuknya di akun yang sebelah kiri. Jadi maksudnya adalah ketika modal itu kan kalau semisal dalam jurnal umum modal itu saldo normalnya ada di sebelah kiri ataupun kredit. Nah, jadi untuk laba bersih sama investasi itu sendiri dia untuk hubungannya itu dia menambah dari modal itu sendiri. Ya. Oke, terima kasih, Mbak. Ya, mungkin yang lain. Mungkin dilanjut dulu ya Mbak Putri. Iya, dilanjut dulu Mbak Nana. Oke, next. Nah, sebenarnya ini juga banyak ditanyain sama teman-teman, yaitu laporan posisi keuangan. Nah, jadi di dalam laporan posisi keuangan ini, pada intinya adalah menyajikan jumlah aset, liabilitas, maupun ekuitas, seperti yang udah saya contohin di awal tadi. Nah, untuk modal yang ada di dalam laporan posisi keuangan ini sendiri, kita ambil dari laporan yang sebelumnya, yaitu laporan posisi keuangan. Next, Mbak. Oke, di sini ada contoh soal juga, contoh sederhana dari laporan posisi keuangan itu sendiri. Nah, di sini perusahaan travel tadi dia ada utang sebesar 12,2 juta rupiah, kemudian ternyata dia juga punya piutang nih yang belum dibayar sama customer sebesar 31,35 juta rupiah. Nah, kemudian selama bulan April tahun 2015 itu sendiri, dia memperoleh kas sebesar 53 juta 50.050 rupiah. Nah, kebetulan dia juga punya aset berupa tanah sebesar 80 juta rupiah. Nah, untuk yang selanjutnya dia juga aset berupa bahan habis pakai sebesar 3.350.000 rupiah. Nah, yang selanjutnya kita akan menyusun laporan keuangan itu sendiri. Nah, jadi untuk yang pertama sendiri kita bakal nyusun
akun-akun apa aja sih yang ada di aset itu sendiri. Nah, untuk di aset itu sendiri ada banyak sekali akun, tapi untuk di contoh ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 aset yang dimiliki oleh perusahaan sendiri. Nah, dalam penyusunan laporan posisi keuangan ini sendiri, dalam aset itu sendiri, untuk yang pertama itu, apakah harus kas dulu, ataukah boleh tanah, ataukah piutang dulu? Nah, jawabannya adalah kita taruh yang paling atas itu adalah aset yang paling liquid. Nah, yang paling liquid itu adalah sendiri, dia yang paling mudah diuangkan ataupun yang paling mudah digunakan untuk transaksi perusahaan. Contohnya sendiri adalah kas. Jadi untuk kas itu sendiri kan ketika perusahaan mau mengeluarkan uang ataupun menerima uang itu kan paling liquid gitu, paling mudah untuk operasional perusahaan. Terus yang kedua adalah piutang usaha. Piutang di sini ada sebesar 31,35 juta, terus bahan habis pakai. Nah, bahan habis pakai itu sendiri mungkin contohnya seperti kertas, terus tinta kayak gitu. Nah, terus untuk aset yang paling tidak liquid itu sendiri adalah tanah. Karena tanah sendiri itu dia paling susah ketika kita uangkan. Nah, untuk tanah di perusahaan ini sendiri dia ada sebesar 80 juta. Nah, ketika kita jumlahin dari kas, terus piutang usaha, ada bahan habis pakai maupun tanah, kita bakal ketemu nih sama total aset yang dimiliki oleh perusahaan travel ini sendiri. Yaitu ada sebesar Rp167.750.000. Nah, untuk liabilitas, seperti yang sudah saya terangkan tadi, bahwa pada intinya liabilitas itu sebuah kewajiban atau utang yang nantinya harus dibayar oleh perusahaan. Nah, dari laporan ini kita bisa cek utang yang dimiliki oleh Cisadane Travel ini, dia punya utang sebesar Rp12.200.000. Nah, sebenarnya liabilitas ini juga sebenarnya banyak banget macamnya. Ada liabilitas jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, kemudian kita bakal cari tahu untuk ekuitas dari Cisadane Travel itu sendiri. Nah, dari laporan yang sebelumnya tadi, kita udah nemu ini modal di akhir periode itu berapa. Dari si Adam Bambudi ini, dia punya modal sebesar Rp155.550.000. Jadi ketika kita jumlahkan utang yang dimiliki sama modal itu, jadi ada sebesar Rp167.750.000. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada yang bingung atau kita diskusi? Boleh, Kak Laude. Tadi mana ya yang mau tanya ya? Yang raise hand tadi. Oh, saya, sorry, tadi mood. Sorry. Oh, ya. Maaf ya, kameranya ini ya, lagi ada bermasalah jadi dimatiin. Cuman ini saya agak bingung tadi, mungkin maaf juga ya, tadi waktu pembahasan aset kan saya agak telat kayaknya. Oke. Cuman ini bedanya utang usaha, piutang usaha gimana ya? Kok piutang usaha masuknya ke aset ya, bukan ke liabilitas? Saya masih belum paham sih itu. Utang atau piutang, Mas? Yang piutang usaha. Beda ya sama utang usaha? Bedanya piutang sama utang ya, Mas? Iya. Nah, kalau piutang itu seperti yang udah aku contohin tadi juga,
ketika semisal kita ambil di sini kan perusahaan travel. Nah, piutang yang dimaksud ini itu sendiri seharusnya pendapatan yang seharusnya kita terima, akan tetapi belum kita terima nih karena mungkin si customer ini dia masih jadi utang dari pihak si customer, tapi dia bakal jadi piutang perusahaan kita. Jadi misalnya ada customer dia mau pakai jasa kita, semisal untuk total jasa itu semisal seharusnya 5 juta rupiah, tetapi dia baru punya uang sebesar 2 juta. Berarti kas yang kita terima kan baru 2 juta nih. Nah, yang 3 juta kan belum dia bayar. Nah, yang 3 juta ini itu bakal masuk piutang usaha. Jadi pada intinya piutang usaha itu adalah uang yang seharusnya kita terima, kayak gitu. Tapi dari sisi customer itu merupakan utang dia, kayak gitu. Oh iya. Terima kasih. Oke, ada lagi Mas? Mungkin kalau nggak ada yang lain. Sama di ekuitas pemilik ini, total liabilitas dan ekuitas pemilik. Maksudnya ini jumlah ekuitas pemilik ini dijumlahkan sama liabilitas ini ya? Hasilnya ini? Ya, benar. Ya. Tapi ini sama dengan jumlah asetnya ya? Oh iya, sama aja? Iya, sama. Oh iya. Karena konsep dari accounting sendiri kan pada dasarnya dia harus balance. Oh. Mungkin Oke, untuk terima kasih. Oke. Yang lain mungkin? Kalau belum ada, kita next dulu ya ke laporan yang selanjutnya. Oke, laporan yang terakhir yaitu adalah laporan arus kas. Nah, di dalam laporan arus kas ini sendiri ada 3 macam, yaitu ada aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi, sama aktivitas pendanaan. Untuk operasi ini sendiri, pada singkatnya adalah apa aja sih operasional yang dilakukan oleh perusahaan, baik itu penerimaan maupun pembayaran. Kemudian untuk aktivitas investasi ini sendiri, melaporkan transaksi kas untuk pembelian dan penjualan aset. Misalkan tanah, bangunan, seperti itu. Aktivitas yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Nah, seluruh transaksi kas yang berhubungan dengan investasi ini seperti peminjaman, terus penarikan kas oleh pemilik. Oke, lanjut ke contoh soalnya. Nah, lanjut lagi dari kasus kisah dana travel ini sendiri, kita bakal bikin laporan arus kas. Nah, kan tadi sudah dikatakan bahwasanya ada tiga macam aktivitas yang ada di laporan arus kas itu sendiri. Jadi kita harus bisa membedain nih yang masuk operasional itu apa aja, yang masuk investasi apa aja, dan yang masuk pendanaan itu apa aja. Nah, di dalam soal ini dikatakan bahwasanya kas yang diterima dari pelanggan itu ada sebesar 251 juta. Terus dia si pemilik travel ini dia juga melakukan investasi tambahan sebesar 50 juta. Itu merupakan penerimaan kas. Terus si travel ini dia juga melakukan pembayaran kas untuk beban sebesar 210 juta, untuk tanah 80 juta, dan untuk pengambilan keperluan pribadi atau prep sebesar 30 juta. Jadi dari masing-masing penerimaan maupun pembayaran kas ini kita bakal susun menjadi 3 aktivitas operasi, investasi, dan yang terakhir adalah pendanaan.
Nah, untuk operasi ini sendiri adalah apa aja yang merupakan kegiatan operasional dari perusahaan. Nah, yang pertama adalah kas. Si perusahaan ini dia menerima kas sebesar 250 juta, tapi dia juga harus mengeluarkan beban sebesar 210 juta. Jadi dapat kita lihat nih, arus kas bersih dari aktivitas operasi ini berarti dari pendapatan dikurangin beban, menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 41 juta rupiah. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk aktivitas operasi, maksud saya aktivitas investasi. Nah, dikatakan juga tadi bahwasanya untuk investasi di sini kita bisa lihat ada sebesar 80 juta untuk pembelian tanah. Karena dia melakukan pembelian tanah, otomatis dia bakal ngeluarin uang perusahaan untuk membeli tanah. Jadi di sini dia sifatnya mengurangi sebesar 80 juta rupiah. Nah, untuk yang terakhir, untuk aktivitas pendanaan, di sini ada tambahan investasi yang dilakukan oleh pemilik sama penarikan kas untuk kepentingan pribadi atau biasanya disebut PRIVE sebesar. Jadi di sini kita bisa lihat penurunan bersih di kas selama tahun berjalan itu ada sebesar minus 19 juta rupiah. Nah, kemudian kita tuliskan di saldo kas per 1 Mei 2014 kan di soal tertulis sebesar 72.050.000 rupiah. Nah, kita hitung dari itu untuk kas per 1 Mei 2014 dan untuk kita total dari tiga aktivitas tersebut menghasilkan kas per 30 April itu sebesar 53.050.000 rupiah. Ya, mungkin emang agak banyak sih sebenarnya untuk laporan arus kas itu sendiri. Tapi pada intinya adalah kita harus bisa ngebedain apa aja yang bisa masuk operasi, terus investasi dan pendanaan. Oke. Sampai sini ada yang perlu didiskusin lagi? Atau udah paham semua? Yuk teman-teman yang belum paham boleh nih ditanyain lagi ke Mbak Nana. Mumpung nih ada tambahan kelas, anggapannya tambahan kelas di luar kelas kalian yang mungkin kalian nggak berani tanyain di kelas, bisa nih tanyain ke Mbak Nana. Oke, gimana Mbak Nana? Ya. Halo Mbak. Oh ini ada yang tanya Mbak Nana, Mbak Elida. Ya. Iya Mbak. Ini tadi yang membedakannya itu Mbak, gimana sih caranya biar gampang bedain yang arus kas dari aktivitas investasi dan juga arus kas dari aktivitas pendanaan. Tadi memang kan waktu saya baca oke ini bisa nih, tapi kalau misalnya kadang kan itu sering dia beda-beda tipis ya kalimatnya gitu, sehingga kadang agak membingungkan ini masuk yang ke mana nih, yang pendanaan atau yang aktivitas investasi. Ada nggak Mbak? Oke, terkait yang ini ya, investasi sama pendanaan. Iya benar Mbak. Terima kasih Mbak. Nah, kalau investasi ini seperti kalau kita lihat dari soal ini kan dia beli tanah nih.
Kalau tanah kan sebenarnya kan dia bisa masuk investasi. Nah, tapi untuk pembedanya sendiri dari pendanaan ini ketika dia mengeluarkan sebuah investasi dalam bentuk kas. Jadi di sini kan si pemilik ini dia mengeluarkan kas untuk tambahan investasi sebesar 50 juta. Tapi untuk pembelian tanah itu dia 80 juta nih. Dia masuknya investasi. Nah, untuk yang pendanaan sendiri ini investasi atau modal tambahan yang dikeluarkan oleh pemilik. Seperti itu, Mbak. Maaf Mbak Nana, kami masih kurang paham maksudnya gimana ya? Oke, saya lanjutin lagi ya. Nah, untuk yang pendanaan itu sendiri, sebenarnya ada beberapa yang bisa mengindikasikan itu, seperti yang pertama itu investasi tambahan ataupun modal yang dikeluarkan lagi oleh si pemilik. Kemudian peminjaman dan penarikan kas oleh pemilik atau private. Jadi ketika si perusahaan ini dia melakukan peminjaman ataupun semisal utang ke bank itu dia masuknya ke situ, Mbak, ke pendanaan. Ya. Terus kalau semisal suatu ketika si pemilik perusahaan ini dia mau narik uang tapi untuk keperluan pribadi, nah kalau di dalam akuntansi itu namanya private atau pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu masuknya pendanaan. Mungkin 3 indikasi itu sih yang paling ngebedain antara pendanaan sama investasi. Nah, kalau investasi itu sendiri, yang biar kita enak ingat-ingatnya itu, yang paling pokok itu dia untuk pembelian dan penjualan aset. Nah, aset itu ada apa aja? Seperti yang udah aku bilang juga tadi, bisa tanah, bisa gedung, ataupun mungkin pabrik kayak gitu. Pembeda utamanya di situ, Mbak. Untuk investasi lebih ke transaksi pembelian maupun penjualan aset. Terus untuk pendanaan atau yang terakhir itu berhubungan sama modal yang dikasih pemilik, terus peminjaman dan private. Oh, oke Mbak. Berarti mungkin bisa dikata lain juga, kalau dia pendanaan itu terjadi setelah ada aktivitas investasi, Mbak ya? Iya. Oke. Ya. Untuk kunci pokoknya itu tadi sih, untuk investasi itu sendiri lebih ke penjualan maupun pembelian aset-aset. Oke Mbak, makasih Mbak. Oke, sama-sama. Mungkin teman-teman yang lainnya boleh nih tanya-tanya juga ke Mbak Nana. Mbak Nana, maaf mau nanya, itu berarti kata-kata yang di bagian laporan arus kasnya itu, dia yang di bagian arus kas dari aktivitas pendanaan, dia kan di situ dituliskan kalau kas diterima sebagai investasi oleh pemilik, itu maksudnya itu kas yang diterima oleh pemilik dari investasi? Iya, investasi. Oh gitu, soalnya aku nerimanya dia bilang kan kas diterima sebagai investasi, kan agak bingung ya, berarti itu maksudnya kas yang diterima dari hasil investasi gitu ya? Ya, bisa dikatakan juga kayak tambahan modal yang disetorkan oleh pemilik, Mbak. Gimana tambahan modal yang disetorkan oleh pemilik? Oh, oke. Oke, terima kasih. Ya, ada yang tanya lagi, teman-teman, atau mungkin tadi yang mau nunjukin soal atau contoh, boleh tuh jadiin diskusi bareng sama teman-teman yang lain. Atau mungkin ada pertanyaan yang selain bab ini, atau mungkin setelah bab ini yang mungkin kalian bingung di kelas, boleh nih tanyain juga. Atau tugas-tugas kalian, boleh tuh. Ya, tunggu Kak, lagi cari tugas nih. Oke, ditungguin.
Mbak, maaf out of topic, tapi mau nanya ini nanti screen hasil recordingnya bakal di-share nggak ya? Ya, bakalan di-share di ini ya, di YouTube-nya Finance Club. Bentar, aku coba cari akunnya dulu ya. Oke, terima kasih. Atau kalau nggak gitu nanti di-share di kalian join ini grup WhatsApp-nya belajar bareng. Soalnya nanti biar Enggak. di-share di situ sama teman-teman. Nggak join, Mbak. Nggak join, Mbak. Join. Bentar. Oke, aku. Itu udah ada yang tadi udah ada linknya kok di komen kayaknya dari Mas Randy. Oh iya itu, benar. Aku baru mau share udah di-share sama Mas Randy. Teman-teman bisa langsung ke sini aja ya. Disimpan dulu aja linknya. Oke, terima kasih, Makasih Mbak. banyak Mas Randy. Yuk, yang tanya lagi yuk. Yuk, yang tanya lagi yuk. Nggak usah takut. Nggak sama dosen kok. Mbak mau tanya, cuma ini kayaknya beda topik sih. Aku mau tanya tentang yang earning after tax, pendapatan setelah pajak itu istilah lainnya laba tahunan berjalan atau bukan? Bisa diulangin, Mbak? Yang EAT, earning after tax itu istilah lainnya kalau di laporan keuangan itu laba tahun berjalan atau bukan? Maaf, Mbak, suaranya keputus, Mbak. Earning after tax. Atau mungkin bisa ditulis di chatnya, Mbak. Mbak Nana, ini udah ada nih di chat. Aku bacain aja ya. Earning after tax kalau di laporan keuangan itu sama dengan laba tahun berjalan atau bukan ya? Mbak Nana masih ke-mute. Sorry. Nah, terkait earning after tax ya. Kalau di laporan keuangan itu sama nggak sih sama laba tahun berjalan? Nah, jadi kalau misal kita berbicara laporan keuangan itu sendiri, ketika kita punya earning, pasti ada banyak juga pengurangannya seperti pajak, terus mungkin ada bunga seperti itu. Nah, untuk EAT itu sendiri, dia belum bisa diakui sebagai earning yang bersih. Jadi ketika membaca laporan keuangan sendiri kan pasti ada dikurangin sama bunga dulu, terus mungkin pajak juga kan kayak gitu. Jadi intinya beda ya Mbak Nana. Iya. Oke, untuk Mbak siapa tadi? Mbak Ninis udah menjawab belum pertanyaannya?
Oke. Buat teman-teman, ini masih ada pertanyaan atau? Iya Mbak, saya izin bertanya. Ya, Mau nanya terkait ini sih istilah EBIT ya, atau operating income. Itu boleh dijelasin nggak ya? Itu maksudnya apa sih? Karena kan ada EBIT, ada juga yang namanya EBT gitu. Cuma peletakan di laporannya itu tuh di posisi mana sih dan bedanya apa dan contohnya seperti apa? Terima kasih. EBIT dan apa tadi, Mbak? EBIT dan EBT, EBT. Oke, nah EBT ya Mbak. Nah, kalau misalkan EBT itu sendiri kan dia earning before tax ya. Dan untuk EBIT itu sendiri dia udah dikurangin atau udah mencakup ada interest atau bunga. Jadi kalau misal ketika kita berbicara di dalam laporan keuangan itu biasanya yang lebih dahulu itu ada EBT Mbak. Terus ketika yang selanjutnya itu baru kita biasanya menguranginya ada interest atau biasa disebut EBIT. Atau mungkin ada contoh ininya nggak Mbak laporannya? Coba saya cari dulu laporannya ya, Kak. Tapi tadi kalau saya boleh simpulkan tuh berarti EBIT tambah interest atau bunga itu sama dengan EBT ya Mbak ya, intinya seperti itu ya? Iya, setelah dia ada interest atau bunga. Oh, oke. Terima kasih Mbak Nana. Mbak mau izin nanya. Halo, boleh? Ini Mbak, aku kayaknya out of topic deh, tapi mau nanya tentang rasio keuangan boleh nggak? Rasio apa Mbak? Ini kalau rasio keuangan gitu kan kalau di buku kayak contohnya gitu kan udah jelas ya Mbak ya, misalnya kayak EBIT sama interestnya udah ditulis. Kayak misalnya ngitung TIE. Tapi kalau misalnya di laporan keuangan yang beneran gitu kan interestnya nggak ditulis Mbak, terus nyarinya kayak gimana, terus EBIT-nya juga kan adanya EBITDA gitu, itu sama apa beda sih? Bisa diulangin Mbak? Kan kalau misalnya di buku, contoh Ya. soalnya itu kan udah jelas ya, interestnya ditulis berapa, EBIT-nya ditulis berapa, misalnya kayak gitu nih, misalnya kayak nyari TIE. Itu kan rumusnya EBIT dibagi sama interest. Sedangkan kalau misalnya di laporan keuangan beneran, itu tuh interest-nya nggak ditulis Mbak, terus EBIT-nya tuh adanya EBITDA, terus kalau kayak gitu ngitungnya kayak gimana ya? Mungkin bisa ditunjukin nggak Mbak? Soalnya kalau misal nggak lihat itu, kadang ada beda-beda sih Mbak di laporan keuangan. Aku kirimin di WA ya Mbak? Di WA boleh. Mungkin nanti bisa diterusin sama Mbak Putri ya. Iya. Oke, untuk link buat join di WA-nya, habis ini aku share ya, atau minta tolong Mas Randy boleh minta tolong di-share ininya, link untuk join di grup WA-nya. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya atau yang belum kejawab boleh nih langsung tanya di situ karena mungkin juga kita keterbatasan waktu juga ya. Jadi nanti boleh teman-teman diskusi bareng di situ. Dan untuk selanjutnya juga ada belajar bareng yang nanti infonya juga akan di-share di situ. Nah, ini udah di-share sama Mas Randy untuk grup WhatsApp-nya. Teman-teman boleh langsung join atau boleh nanti langsung tanya-tanyanya di situ atau diskusinya langsung di situ. Gitu ya. Terus ini juga udah di-share untuk feedback-nya. Untuk link feedback
kita minta tolong buat teman-teman untuk isi formnya ya, untuk isi linknya, untuk evaluasi dari kalian ke kami gitu. Oke, untuk sebelumnya kita mohon maaf karena waktunya udah terbatas. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya dan pertanyaan yang belum terjawab itu bisa langsung didiskusikan di grup. Nanti Mbak Nana join di grup. Itu ya teman-teman. Ya. Makasih banyak juga untuk Mbak Nana. Bener-bener ini membantu juga nih buat teman-teman. Sekalian refresh nih buat aku yang mungkin udah sedikit lupa sama materi AF nih. Nah gitu, jadi makasih banyak. Teman-teman juga yang udah aktif, udah serius dengerin sampai sekarang. Semoga ilmu dari Mbak Nana juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Itu ya. Dan nih, kita sampai sini dulu ya. Semoga teman-teman semuanya lancar kuliahnya. Untuk Mbak Nana juga makasih, semoga kuliahnya lancar. Ya, sama-sama. Ya. Jadi ya udah kita tutup ya kalau gitu. Mbak Nana mau salam dulu sama teman-teman. Oke, terima kasih juga teman-teman semuanya atas antusiasnya buat belajar bareng. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan sama soal dari teman-teman yang belum terjawab ya, nanti untuk lebih detailnya lagi ataupun untuk mungkin teman-teman yang punya kasus laporan keuangan itu bisa di-share di grup ya, biar kita diskusinya lebih enak. Ya, terima kasih. Terima kasih juga Mbak Nana. Ya, sekian ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa diisi ya untuk link feedback-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Nana, Kak Putri. Terima kasih teman-teman. Silahkan bisa meninggalkan ruangan. Sukses selalu ya. Oke, Mas Randy. Makasih juga ya Mas Randy. Makasih banyak udah dibantuin. Berasa ini ya dari MM ini. Admisi. Akademik